Halo semuanya, gue Adrian Syaril dan ini adalah program Tanya-Tanya Adrian Syaril. Ini hasil dari kolaborasi bersama Esta Capital. Di sini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering muncul di Google atau teman-teman pertanyakan. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Siapakah Esta Capital? Bukan. Oh, siapakah saya Adrian Syaril? Sebenarnya saya hanya pengusaha yang kebetulan suka bikin konten ya. Jadi konten saya itu kebetulan sejak 2018 memang membahas fokusnya di P2P lending. Jadi kalau teman-teman tarik informasi tentang P2P lending, kemungkinan besar blog saya itu muncul nomor 1 karena memang saya yang pertama kali fokus dan saya juga yang sampai sekarang fokus mengamati tentang industri ini. Keseharian saya sendiri sebenarnya ya pengusaha biasa gitu, bukan full time content creator. Pertanyaan kedua, apakah itu P2P lending? Bukan. Oh, investasi. Apakah itu investasi? Definisi investasi itu banyak ya sebenarnya, tergantung nanyanya ke siapa. Kalau buat aku sendiri, investasi itu adalah kegiatan di mana kita membuat uang bekerja untuk kita gitu ya. Jadi kalau kita kerja kantor atau kita jadi pengusaha, kita menukarkan waktu dan pikiran kita untuk menghasilkan uang. Kalau investasi itu kita ibaratnya menyuruh uang kita yang bekerja gitu. Jadi uangnya bercocok tanam atau bukan bercocok tanam. Jadi uangnya itu beranak cucuk gitu ya, memberikan penghasilan tambahan untuk kita. Gampangnya sih seperti itu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Masa sih nggak nanyain P2P lending? Bener kan? Apa itu P2P lending? Oke, P2P lending ini adalah instrumen keuangan yang memang kontemporer ya, beda dengan instrumen investasi konvensional seperti saham dan reksadana. Dia ini tergolong baru. Aku sederhananya sih menjelaskan ke orang bahwa ini adalah marketplace atau tempat mempertemukan orang yang ingin meminjamkan dana, dia punya uang, dan orang yang membutuhkan dana, dia minjam uang. Jadi orang yang mau ngasih uang dipertemukan dengan orang yang pengen meminjam uang. Nah, mungkin teman-teman berpikir kalau gitu apa bedanya sama bank? Kalau di P2P lending, kita sebagai pemilik dana, orang yang mau ngasih uang itu memilih sendiri orang yang pengen meminjam uang. Jadi keunggulannya adalah teman-teman bisa memilih peminjam yang industrinya sesuai dengan kepedulian teman-teman. Misalnya UMKM atau pelaku usaha mikro, itu bisa di P2P lending. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, apakah P2P lending itu legal? Kalau di Indonesia jelas legal karena sudah punya peraturan OJK-nya gitu ya. OJK sudah meresmikan P2P lending dulu di POJK 77 dan sekarang sudah sempat direvisi 1 kali. Jadi sudah jelas P2P lending itu legal di Indonesia. Mungkin di negara lain ada yang belum menganggap P2P lending itu sebagai kegiatan yang legal. Apakah P2P lending itu aman? Sama seperti semua instrumen investasi lainnya, apapun itu, kegiatan mendanai di P2P lending juga memiliki risiko. Jadi tidak ada jaminan teman-teman pasti untung 100% gitu ya. Meskipun demikian, P2P lending juga punya banyak bentuk mitigasi risiko. Perusahaan yang berbisnis di P2P lending, kita sebutnya penyelenggara, juga punya usaha-usaha untuk meminimalkan atau memitigasi risiko kita sebagai pemilik dana. Antara lain dengan assessment risiko, jadi menganalisa tingkat risiko orang yang meminjam dan juga skema asuransi kredit. Kalau di-manage dengan benar, teman-teman harusnya bisa mendapatkan keuntungan dari P2P lending dengan meminimalkan risiko sebaik-baiknya. Tips dari aku, lakukan diversifikasi. Jadi jangan semua uangnya ditaruh ke satu peminjam aja, tapi pinjamkan ke beberapa peminjam sekaligus. Apakah perbedaan P2P lending mungkin produktif konsumtif, mungkin ilegal atau legal? Oh, bedanya P2P lending dengan saham. Kalau kita ngomongin investasi, memang ada 2 jenis investasi, yaitu investasi berbasis efek atau ekuitas dan investasi berbasis utang. Kalau ekuitas kita itu sifatnya penyertaan modal, tidak ada jaminan keuntungan. Kalau utang kita berbasis imbal hasil gitu ya. Nah, P2P lending ini tergolong investasi yang berbasis utang, seperti pemahaman yang kita bahas di pertanyaan nomor 3. Kalau saham itu adalah ekuitas. Jadi teman-teman beli saham, sahamnya bisa naik atau bisa turun tapi nggak ada jaminan. Kalau investasi berbasis utang, teman-teman mendapatkan imbal hasil dari uang yang teman-teman pinjamkan. Selain P2P lending, sebenarnya banyak investasi berbasis utang lainnya seperti obligasi, deposito, dan juga surat utang. Oke, pertanyaan selanjutnya, perbedaan P2P lending legal dan ilegal. Kembali ke pertanyaan nomor 4. Di Indonesia, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, bersifat sebagai regulator atau pihak yang mengawasi jalannya industri P2P lending. Nah, semua perusahaan yang pengen menjalankan bisnis di P2P lending ini wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari OJK. P2P lending atau perusahaan lain yang menjalankan kegiatan seperti P2P lending tanpa mendapatkan izin dari OJK tersebut ilegal. Aku sangat gak merekomendasikan teman-teman untuk memilih P2P lending yang ilegal karena kita nggak tahu apakah uang kita itu benar-benar disalurkan ke peminjam. Di P2P lending yang legal, banyak aturan-aturan dan SOP yang sudah diterapkan oleh
oleh OJK untuk melindungi kita pemilik dana dari tindakan-tindakan yang merugikan. Salah satunya adalah segregated account, di mana kita dibukakan rekening atas nama kita untuk kita melakukan penyetoran modal investasi. Jadi uangnya itu dipisah dari dana operasional P2P lending. Itu kalau yang legal. Kalau yang ilegal, nggak ada jaminan seperti ini. Dua pertanyaan terakhir, apakah itu TKB? TKB ini singkatannya tingkat keberhasilan bayar. Kalau di industri P2P lending Indonesia, seringkali TKB ini patokannya adalah TKB 90, jadi diukur 90 hari ke belakang. Pada dasarnya, seperti yang aku udah sempat bahas, P2P lending adalah investasi berbasis utang. Dan namanya utang itu tentu ada risiko gagal bayar. Orang yang menggunakan dana kita, yang minjam uang kita, bisa aja kenapa-napa dan gagal bayar. Nah, TKB ini mengukur seberapa besar persentase pinjaman yang lancar-lancar aja tanpa masalah. Jadi kalau TKB-nya tinggi itu makin baik gitu. Tentu saja kalau 100% berarti P2P lending tersebut tidak pernah memiliki pinjaman yang bermasalah. Dan kita ke pertanyaan terakhir, apakah itu lending? Sesuai namanya P2P lending, lending adalah kegiatan kita menyalurkan dana untuk orang atau borrower yang membutuhkan dana. Kalau di instrumen investasi lain mungkin kita bilangnya kita investasi uang, tapi kalau di P2P lending kita sebutnya kita melakukan lending. Nah, kalau teman-teman memang tertarik nih mencoba P2P lending, maka nggak ada salahnya teman-teman boleh melirik beberapa P2P lending. Salah satunya Esta Capital, P2P lending yang sudah legal di Indonesia dan juga bergerak mendukung UMKM dan usaha mikro. Jadi teman-teman bukan cuma mendapatkan cuan aja, tapi teman-teman juga penyaluran dananya berdampak positif untuk ekonomi di Indonesia. Sekian dari aku. Kalau ada pertanyaan lain mungkin bisa DM aku atau tinggalin di komen. Nanti kita bikin sesi keduanya.